Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu. Nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat. Itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah, ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya, meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Jadi dilatih berpikir apa? Nubuat disebut al ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya enggak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodako Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa?
Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Pak Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak, karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara, kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi benar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu. Karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran. Untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ib tolil hakti untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah kreatif. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual. Tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual. Apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang. Kalau ingin kaya, Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau. Jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapat isu. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan
Asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan nuru. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabi nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa Nigeria? Nigeria. Malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah, tanya ini masih hidup, iya mas. Ya. Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Barom tadi itu ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah. Ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ. Ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa bu kamu begitu? Katanya saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen.
Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah, harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam? Dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam. Yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam. Kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama satu dua sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini. Laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga enggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wala diror, dia menyalahi aturan. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khalafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib.
Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat gaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Belakang. Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak adik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai butuh kiai. Saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas itu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, Amar rojul adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non-muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis.
Jadi metode bil hikmati ya ada, mau'izatul hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus, pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril kan, enggak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya. Sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min akidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh. Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Enggak mau juga kan. Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Enggak usah sok suci si sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada. Kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mbak gak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan. Pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Dia digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya, kenapa tidak kayak Rasulullah? Huwa Rasulullah, mbak tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karisma. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususnya. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususnya. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun, itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis.
Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nadif dehem. Oh, enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini ketulitu alas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah enggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, nah, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang, sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabar ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini suga, kiai aku suga, serasa tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu, Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menang. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu, ya sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual pada enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nabi punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual.
Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadiem tadi pakai kondom, istiqomah tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadiem tidak tahu saya itu. Itu tidak tahu. Kok sampai sembeling itu saya tidak tahu itu. Oh, lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya yang seperti itu terus. Saya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaku rolaka kama qolat banu apa? Kita tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab Usul Fikih. Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tuh udah ada seperti itu udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada... Wah, yang daftar banyak ya. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik enggak Gus? Ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik, ya ada baik. Ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan enggak pernah kayak anak bagi gini ngaji gini. Malaikat itu enggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu enggak keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, enggak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada imannya? Pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Di hadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan melihatnya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandek man kowe iman kaya imanku. Makanya imannya ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu PD-nya yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu
satu. Karena angka enggak bisa dimulai kecuali dengan angka satu. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya satu, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai satu titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki, tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis. Satu. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya jadi bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu. Mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan enggak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga, dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik. Ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah, itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin, ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat Nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah.
Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah. Wa iya tafarroqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim. Falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya Quran panduan yang paling gampang misalnya begitu. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak itu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabim mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur. Terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal-usulnya itu ketiadaan.
Ini kan hadhil alam maujud. Alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang... Itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus, akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah. Terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir. Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu, sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda, bahwa Tuhan itu satu, dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa. Paling pikirannya ini dari kayu apa. Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi. Itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu. Dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi enggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu enggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, soal kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran. Itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya, terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bin qidari asam. Wa mu'jizatul Qur'an mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil maghibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilani ya. Anal al-makna anal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati Shalih wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah diseblak apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nunjuk pertunjukan ada onta keluar dari batu. Naqatu Shalih, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cek goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk. Kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah.
Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Oh, itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi ya. Kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqon, wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wakil lati basoirihim. Dasar wong goblok. Mukjizat itu ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu. Paham ya? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andekan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kudu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi aini ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kok kenapa tidak putus? Karena wal afina Aninna sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa besar sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling Anda nangis itu baru berani mati, kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya, makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip, terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu.
Ya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan? Kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang. Takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sidina Ali, wastahni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng, kacau kan. Logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amiro. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang, maka kamu akan setara. Bok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh, harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang, Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husain itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya curiga. Kok tumben sopan? Mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua. Kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua. Kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang enggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga, gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang. Ya Aba Abdillah bagiannya. Ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau. Bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran, sudah ayatnya kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah.
Nah, kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Kenapa?